Secara istilah, ijaz adadi didefinisikan sebagai kemampuan mukjizat yang dimiliki Al-Quran dalam segi angka atau bilangan tertentu. Nah, sesuai dengan tema dalam video kali ini, sebagai lanjutan dari video sebelumnya, tentang keajaiban angka 7, maka mari kita bongkar misteri dari angka 7 yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, dan beberapa surat lainnya dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Surat ini dinamakan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Dengan surat ini bacaan dalam salat dimulai. Al-Fatihah sendiri merupakan surat yang diklasifikasikan sebagai Makkiyah dengan jumlah 7 ayat dan menempati surat pertama dalam Mushaf Al-Quran. Ada beragam macam penamaan untuk surat ini, seperti 1. Fatihatul Kitab, 2. Ummul Kitab, 3. Sabul Matsani, atau 7 yang berulang-ulang, 4. Al-Quranul Azim, 5. Al-Hamid, 6. As-Salah, 7. Ar-Ruqyah, 8. Asasul Quran, yang dinamakan oleh Asy-Sya'bi, 9. Al-Waqiyah, yang dinamakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, 10. Al-Kafiyah, yang dinamakan oleh Yahya ibnu Katsir, 11. Al-Kanz, yang dinamakan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf. Para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 113. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah memiliki berbagai macam keutamaan dan keistimewaan, dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Di antaranya adalah, pertama, Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung. Dan kedua, Al-Fatihah merupakan surat istimewa yang tidak ada pada kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan As-Sabul Matsani atau 7 yang berulang-ulang? Tahukah Anda jika lafaz Al-Fatihah tersusun atas 7 huruf hijaiyah yaitu 1. Alif, 2. Lem, 3. Fa, 4. Alif, 5. Ta, 6. Ha dan 7. Ta marbuta. Jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat, ini sama dengan keseimbangan alam di mana 1. Jumlah lapisan langit ada 7. 2. Jumlah lapisan bumi ada 7. 3. Jumlah hari dalam seminggu ada 7 hari. 4. Jumlah putaran yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah adalah 7 putaran. 5. Sa'i, berlari-lari kecil, antara Safa dan Marwah dilakukan sebanyak 7 kali. 6. Melempar jumrah dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sebanyak 7 kali. 7. Anggota tubuh yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditempelkan ke tanah ketika sujud, ada 7 anggota tubuh. Nabi bersabda, aku diperintah untuk bersujud dengan 7 tulang. 8. Jumlah pintu neraka jahanam ada 7 buah. Kata jahanam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 77 kali, 77 sama dengan 7 dikali 11. Ada 7 huruf hijaiyah yang tidak termaktub dalam surah Al-Fatihah. Jika ditinjau dari ilmu daptil Quran, yaitu ilmu yang membahas tanda-tanda baca di dalam Al-Quran, ketujuh huruf ini merupakan bagian dari huruf mujamah, atau huruf-huruf dengan titik. Jika kita lihat dari segi matematik Qurani, di mana huruf yang terputus-putus yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, adalah firman Allah, yakni Alif Lam Mim, yang merupakan ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Jika kita menghitung jumlah ketiga huruf tersebut, Alif, Lam dan Mim, dalam surat Al-Fatihah akan kita dapati bahwa, huruf Alif ada 22 buah, huruf Lam ada 22 buah, dan huruf Mim ada 15 buah. Apabila kita menggandengkan jumlah ketiga huruf ini, maka akan terbentuk bilangan 222.215, atau kalau kita membalik susunannya, akan terbentuk bilangan 152.222 dan 221.522. Dan ajaibnya, ketiga bilangan tersebut merupakan kelipatan dari angka 7, 222.215 sama dengan 7 kali 31.745, 152.222 sama dengan 7 kali 21.746, dan 221.522 sama dengan 7 kali 31.646. Selain jumlah total huruf hijaiyah yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu 21 huruf.
Jumlah huruf yang terputus-putus yang ada dalam Al-Quran, juga adalah 7 dikali 2 atau 14 huruf. Huruf-huruf itu termasuk dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Huruf-huruf tersebut adalah jumlah huruf dari kalimat Allah, yaitu alif, lam dan ha, yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ada sebanyak 49 huruf. 22 tambah 22 tambah 5, sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, jika ditanyakan, mengapa harus angka 7? Kenapa huruf yang tidak termaktub ada 7? Kenapa ayatnya ada 7? Kenapa lafaz Al-Fatihah ada 7 huruf? Hanya Allah yang tahu persis apa maksud dan tujuannya, akan tetapi tentu saja ini memiliki hikmah dan keutamaan yang luar biasa, karena tiada sesuatu pun di langit dan di bumi ini kecuali ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Angka 7 pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit dan dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Angka 7 disebut terakhir kali dalam Al-Quran, di surah An-Naba, ayat 12, yang artinya, dan kami bangun di atas kamu, 7 langit yang kekal. Jadi, mari kita cermati fakta-fakta pada kelipatan angka 7 di seputar kedua ayat tersebut. Fakta pertama, jumlah surah Al-Baqarah, tempat penyebutan angka 7 pertama kali, hingga surah An-Naba, tempat penyebutan angka 7 terakhir kali, adalah sebanyak 77, kelipatan 7, 11 kali 7. Jumlah ayat dari ayat yang pertama kali menyebut angka 7, hingga ayat terakhir yang menyebut angka 7, atau dari ayat ke-29 Al-Baqarah, hingga ayat ke-12 An-Naba, adalah sebanyak 5.649 ayat, atau kelipatan 7, 807 kali 7. Fakta kedua, dari awal surah Al-Baqarah sampai akhir surah An-Naba, terdapat sebanyak 5.705 ayat. Bilangan ini juga adalah kelipatan 7, 815 kali 7. Dengan angka 7 sebagai tema pembicaraan keduanya, yakni, ayat pertama yang menyebut nama Allah, adalah ayat pertama Al-Quran, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, dan ayat terakhir yang menyebut nama Allah, Allahus Shomad. Antara surah Al-Fatihah hingga Al-Ikhlas ini, terdapat sebanyak 112 surah. Bilangan ini juga merupakan kelipatan 7, 16 kali 7, jika kita menghitung jumlah ayat dari ayat pertama, yang menyebut nama Allah, hingga ayat terakhir yang menyebut nama Allah, yaitu dari ayat 1 surat Al-Fatihah hingga ayat 2 surat Al-Ikhlas, terdapat 6.223 ayat. Bilangan ini merupakan kelipatan dari angka 7 yaitu, 889 kali 7, atau sebanyak 2 kali menegaskan kebenaran sistem yang sangat teratur. 127 kali 7 kali 7 sama dengan 6.223. Sementara huruf kedua ayat tersebut, ayat pertama Al-Fatihah berjumlah 19 huruf, ditambah 2 ayat Al-Ikhlas berjumlah 23 huruf. Jika digabungkan berjumlah 42 buah, 6 kali 7. Jumlah ayat yang mendahului ayat pertama yang memuat tentang angka 7, berjumlah 35 ayat, yaitu 7 Al-Fatihah plus 28 ayat sebelumnya. Angka 35 adalah kelipatan dari angka 7, begitu pula jumlah ayat yang berada sebelum ayat terakhir yang menyebut angka 7, yaitu 5.684 ayat, dari Al-Fatihah sampai ayat 12 An-Naba, juga merupakan bilangan kelipatan angka 7 untuk kedua kalinya, yaitu 5.684 sama dengan 7 kali 812. Jumlah ayat mulai dari permulaan surat Al-Baqarah, hingga ayat pertama yang memuat tentang angka 7, ada 28 ayat. Artinya, bilangan tersebut adalah kelipatan dari angka 7, yaitu 4 kali 7 sama dengan 28. Adapun dari ayat terakhir yang menyebut angka 7 dalam surat An-Naba, diketahui bahwa jumlah ayat setelah ayat tersebut, hingga akhir surat An-Naba adalah berjumlah 28 ayat. Artinya bilangan tersebut adalah kelipatan dari angka 7, dengan persamaan 4 kali 7 sama dengan 28. Jumlah ayat pertama Al-Quran hingga akhir surat An-Naba berjumlah 5.712 ayat. Ini merupakan kelipatan dari angka 7, yakni 816 kali 7 sama dengan 5.712. Jika kita menghitung jumlah surat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang menyebutkan nama Allah, berjumlah 112 surat.
Dan bilangan 112 merupakan kelipatan dari angka 7, yaitu 16 kali 7 sama dengan 112.